wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang penerapan barisan dan deret. Di sini untuk penerapan barisan dan deret bisa diaplikasikan ke dalam bunga sederhana maupun bunga majemuk. Untuk mengawali, sedikit saya singgung tentang garis waktu dan nilai waktu uang. Dasar untuk mempelajari nilai waktu uang di sini atau time value of money biasanya menggunakan alat bantu, itu berupa garis waktu atau timeline. Nah, garis waktu itu adalah grafik yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar, apakah di permukaan, di pertengahan maupun di akhir periode arus kas tersebut. Garis horizontal di sini ini menunjukkan waktu, sedangkan garis vertikal yang pendek-pendek, garis pendek-pendek vertikal ini menunjukkan periode pembayaran atau penerimaan arus kas. Satu periode biasanya tahunan, tapi bisa juga kuartalan, semesteran, bulanan, bahkan harian. Nah, arus kas yang keluar atau outflow diberi tanda negatif, sedangkan arus kas masuk atau inflow diberi tanda positif. Berarti ini artinya untuk periode pertama ini ada arus kas keluar sebesar 300, kemudian periode kelima, mungkin tahun kelima kalau ini tahunan ya, tahun kelima arus kas keluar 700. Adapun besaran persentasenya di tahun pertama ini 9% dari tahun sebelumnya, yaitu negatif 200 ini, arus kas keluar 200. Kemudian untuk penerapan deret, yaitu yang pertama ada bunga sederhana dan potongan sederhana. Bunga sendiri dalam teori bisnis itu merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan jika kita menggunakan uang, baik ketika kita meminjam di bank atau perusahaan atau investasi di sana. Misal kita menabung dalam suatu bank, itu ada uang lebihan, itu juga uang balas jasa atau bunga tadi. Begitu juga saat kita meminjam di bank, uang balas jasa itu juga dinamakan bunga. Kemudian jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank disebut modal awal, atau di sini nanti P, prinsipal pinjaman pokok. Jadi di satu sisi bunga adalah pendapatan, namun di sisi lain dia juga biaya. Dikatakan pendapatan jika kita investasi atau menabung dalam suatu bank atau perusahaan. Kemudian dikatakan biaya jika kita meminjam. Jadi balas jasa tadi atau biaya. Kemudian pendapatan bunga yang hanya diperoleh dari modal awal untuk setiap akhir periode itu namanya bunga sederhana atau simple interest. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Fn sama dengan P ditambah P dikalikan I kali N, di mana Fn itu adalah nilai yang akan datang atau future value dalam waktu periode tertentu, N ini dalam 1 tahun. P tadi itu prinsipal atau pinjaman pokok modal awal, kemudian I tingkat suku bunga dalam waktu tahun, N adalah jumlah tahunnya. Nah, untuk sifat distributifnya bisa juga ini P dikeluarkan akan menjadi 1 plus I dikalikan N. Untuk contoh kasus bunga sederhana, di sini akan dihitung dari jumlah uang sebesar 20 juta yang diinvestasikan di bank selama 15 tahun dengan bunga 12% per tahun. Nah, nanti bisa kalian hitung menggunakan rumus tadi, misalkan ya bisa kita hitung tadi rumusnya Fn prinsipal dikalikan 1 plus I kalikan N, dimana di sini adalah prinsipalnya 20 juta dikalikan 1 ditambah tingkat suku bunganya 12%, 0,12
dikalikan 15 tahun. Nah, bisa kita hitung, ini mungkin menggunakan Excel saja atau ini kalkulator boleh. 0,12 kita kalikan 15 tahun, kemudian ditambahkan dengan 1 dikalikan 20 juta. Hasilnya adalah 56 juta. Jadi jika ada orang menginvestasikan uang sejumlah 20 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun, maka untuk 15 tahun ke depan uang itu akan menjadi 56 juta. Nah, atau dengan hitungan Excel seperti ini ya. Ini adalah tahun yang pertama. Jika prinsipalnya sama-sama 20 juta, untuk tahun pertama mendapatkan 22.400.000, misalkan 10 tahun 44 juta, 13 tahun 51.200.000, dan seterusnya. Ini cara menghitungnya mudah jika menggunakan Excel. Misalkan di sini untuk P kali I kali N-nya. Ini prinsipalnya I, N. Kemudian di sini FN-nya. Prinsipalnya 20 juta. Kemudian tingkat suku bunganya sama 12% untuk tahun pertama, kedua, dan seterusnya. FN-nya untuk future value. Nah, tadi rumusnya untuk FN adalah prinsipal dikalikan atau prinsipal ditambah PI kalikan N ya. PI kalikan N itu adalah tingkat suku bunganya, dimana ini berarti P dikalikan I dikalikan N. Kemudian FN P ditambah ini ya, 2. Nah, seperti ini kita tarik. Nah, kita tarik untuk 10 tahun. Ini 15 tahun ya. Prinsipalnya atau pinjaman pokoknya tetap. Nah, akan otomatis terhitung FN-nya untuk 15 tahun dari uang yang diinvestasikan sejumlah 20 juta menjadi 56 juta. Atau kita gambarkan dalam diagram garis seperti ini ya, tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke-15. Selanjutnya untuk potongan sederhana atau simple discount, ini bentuk lain dari tadi. Jika tadi itu adalah FN sama dengan P dikalikan 1 plus I kalikan N, maka jika kita ubah P sama dengan FN dibagi, nah 1 plus IN menjadi penyebut sini, jadi 1 plus IN. Nah, seperti itu. Contoh kasusnya, Bang Rizal ingin mengetahui berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan di bank, berarti prinsipalnya jika tingkat bunga per tahunnya 16%, ini bunga sederhana ya, agar pada akhir tahun ke-20 uangnya menjadi 70 juta. Jika kita menggunakan hitungan manual, Excel, coba kita cari prinsipalnya. FN-nya adalah 70 juta dibagi 1 ditambah 16%, 0,16 dikalikan 20 tahun. Kita coba hitung.
0,16 kalikan 20, 3,2 ditambah 1, 4,2, kemudian 70 juta dibagi 4,2. Nah, 16.666.666. Atau dengan menggunakan Excel seperti tadi, tinggal dirubah. Kalau ini bentuknya tidak ada pinnya ya, langsung berarti prinsipal Fn dibagi 1 plus I dikalikan N. Nah, untuk 20 tahun, jika ingin mendapatkan uang 70 juta, maka uang yang diinvestasikan sebesar 16.666.667 rupiah. Untuk tingkat suku bunga 16%. Nih, simple discount, grafiknya asimptot mendekati 0 ini ya, ke bawah terus. Kemudian untuk bunga majemuk, compound interest, yaitu pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan periode. Di sini pendapatan bunga itu dari metode bunga majemuk ini jumlahnya akan meningkat tiap periodenya, karena modal awal yang meningkat tiap permulaan periode. Jadi modal awal mendapatkan bunga, kemudian modal awal plus bunga itu dibungakan lagi, bunga berbunga. Nah, di sini rumusnya adalah Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkatkan N. Masih seperti tadi, Fn future value atau uang di masa yang akan datang, kemudian P uang yang diinvestasikan atau pinjaman pokok atau prinsipal, I tingkat suku bunga dalam waktu tahun, N adalah jumlah tahun. Di sini ada contoh kasus, Pak Jones mendepositkan uangnya di bank selama 50 juta, sebesar 50 juta dengan tingkat suku bunga 12% per tahun yang dimajemukkan. Jadi di sini ada keterangannya bunga majemuk. Berapa nilai total deposito Pak John pada akhir tahun ke-10? Nah, kita nilai total deposito Pak John itu berarti Fn ya, karena uang di masa yang akan datang, uang pada akhir tahun ke-10. Kita coba hitung, P nya 50 juta ditambah 1 plus 0,12 dipangkatkan 10. Nah, coba kita hitung 1,12. Nah, pangkat di sini kalian bisa pakai X pangkat Y dipangkatkan 10 karena 10 tahun, kemudian dikalikan 50 juta. 155.292.000 sekian. 155.292.000 sekian. Nah, kita coba hitungan Excelnya. Nah, ini uang yang diinvestasikan tadi 50 juta dengan tingkat suku bunga 12% selama 1 tahun. Jika bunganya majemuk, maka uangnya menjadi 155.292.000 sekian. Nah, di sini ada nilai bunga tiap tahunnya. Nilai bunga tiap tahunnya ini adalah Fn dikurangi Fn-1. Nah, ini misalkan untuk tahun kedua, ini nilai bunganya adalah 6.720.000. Itu artinya Fn pada tahun kedua dikurangi Fn pada tahun pertama. Begitu juga nilai bunga untuk tahun ke-10, berarti Fn pada tahun ke-10 dikurangi Fn pada tahun ke-9. Nah, di sini grafiknya. Untuk Fn adalah grafik yang berwarna biru, nilai bunga yang berwarna orange. Kemudian untuk frekuensi pembayaran bunga lebih dari sekali dalam setahun. Jadi kalau tadi tidak ada simbol M atau lambang M itu adalah dianggap tahunan,
Kemudian ini jika 1 tahun bunganya diberikan lebih dari 1. Rumus dan skema tadi berlaku pada pembayaran bunga untuk tiap tahun. Nah, biasanya dalam praktik sehari-hari seperti pada bank-bank komersial, frekuensi pembayaran bunga kepada nasabah dilakukan lebih dari sekali. Bisa semesteran berarti 1 tahun 2 kali, kuartalan berarti 1 tahun 4 kali, bulanan 1 tahun itu 12 kali, bahkan harian 365. Rumus umumnya seperti ini. Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I per M dipangkatkan N dikali M, di mana Fn adalah nilai masa akan datang, P-nya nilai sekarang, I tingkat suku bunga per tahun, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, N jumlah tahun. Untuk contoh kasusnya, di sini Ibu Intan ingin menginvestasikan uangnya 50 juta di bank dengan tingkat suku bunga yang berlaku 12% per tahun. Berapa nilai uangnya di masa mendatang setelah 5 tahun jika bunganya dimajemukkan secara semesteran, kuartalan, bulanan, dan harian? Kita coba hitung salah satu ya. Misalkan yang semesteran. Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M dipangkatkan N kali M. Nah, P-nya tadi 50 juta. Kalikan 1 plus suku bunganya 0,12 per M-nya di sini karena 1 tahun diberikan semesteran berarti 2 kali, M-nya 2. Kemudian N-nya 5 tahun, M-nya 2. Nah, coba kita hitung. (0,12) per 2, kemudian kita tambahkan 1, kita pangkatkan dengan 10, kemudian kita kalikan 50 juta. 89 juta 542.000 sekian. Kita coba lihat perhitungan Excelnya. Nah, ini jika bunga diberikan dalam waktu semesteran 1 tahun 2 kali, maka untuk 5 tahun ke depan uangnya menjadi 89.542.000. Kemudian jika diberikan dalam kuartalan atau setahun 4 kali, maka menjadi 90.305.000 sekian. Jika diberikan dalam bulanan menjadi 90.800 sekian. Jika harian 91.096.000 sekian. Nah, ini kalau yang untuk harian ini kurang mungkin untuk diterapkan dalam bank-bank yang ada ya. Yang paling sering adalah bulanan atau tahunan bahkan. Kemudian untuk nilai sekarang dengan bunga majemuk. Ini bentuk lain dari tadi ya. Kalau tadi itu adalah Fn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, ini kita ubah saja, 1 plus I pangkat N nya menjadi penyebut. Kemudian yang ini juga sama. Ini tadinya P dikalikan 1 plus I per M pangkatkan N kali M. Contohnya, Nona Lisa merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun kelima dengan jumlah 30 juta dengan bunga dimajemukkan. Tingkat suku bunganya 15% per tahun. Berapa jumlah uang Nona Lisa yang harus ditabung saat ini jika bunganya dibayarkan tahunan dan semesteran? Nah, seperti tadi ya, ini tinggal mencari prinsipalnya atau present value uang sekarangnya. Nah, jika dihitung dengan Excel ya, ini untuk uang masa akan datang 30 juta dalam waktu 5 tahun jika dibayarkan tahunan, maka kita harus menginvestasikan uang sebesar 14.915.000 sekian. Jika bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun atau semesteran, maka kita harus
menginvestasikan uang sebesar 14.555.000 sekian. Nah, itu bedanya tahunan dan semesteran. Jadi sedikit ringan yang semesteran, apalagi tadi yang harian tambah kecil ya. Indeks harga saham gabungan, kita lihat ini grafiknya 22 tahun terakhir dari tahun 1997 sampai dengan 2019. Di sini naik turun dan sini ada lonjakan tertinggi tahun 2007. Kemudian langsung menurun drastis pada tahun 2008. Dari statistik sejarah kinerja IHSG, indeks harga saham gabungan 20 tahun terakhir itu, kalau kita lihat tahun 97 sampai dengan 2017, nah ini tahun 97 sampai dengan 2017 ini lumayan naik juga ya. Seorang investor akan mendapat keuntungan sebesar 1.482,15% selama 20 tahun. Nah ini dari 97 sampai 2017. Naiknya 13 kali lipat dari investasinya atau setara 14,8%. Bagaimana cara menghitungnya? Coba kita. Nah, ini jadi dari tahun 97 sampai dengan 2017 kita selisihkan dulu, coba 2017 IHSG-nya 6355,5 kita kurangkan dengan tahun 97 401,7, kemudian kita bagi saat tahun 97 masa awalnya ya 401,7 kalikan 100%, nah jadi 14,82%. Nah di sini atau 14,8% jika dihitungnya disetahunkan. Jadi uang 1 juta jika diinvestasikan sejak awal 97 akan menjadi 15.821.500 pada akhir 2017. Berbeda jika kita menghitungnya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018, karena di sini 2009 ini saat yang turun ya, sampai dengan tahun 2018 juga menurun. Di situ kita hitung keuntungannya jika disetahunkan itu 16,41%, jadi lebih tinggi karena tadi saat menurun. Kemudian untuk yang 10 tahun hingga periode 2017 itu uang 1 juta jika diinvestasikan berarti 10 tahun mundur dari 2017 itu tahun 2007. Nah ini selama 10 tahun 8,75% jika disetahunkan, atau jika 10 tahunnya 131,47%. Nah, jika perbandingannya 2018 tadi dengan 2017. Kemudian berbeda lagi jika tahun 2006 sampai dengan 2016, 11,32%. Nah, coba kita lihat. Kalau tadi 2007 sampai dengan 2017, 2007 sampai dengan 2017 ini adalah saat puncak, kemudian ke puncak. Kemudian jika 2006 sampai dengan 2016 ini adalah lumayan rendah, ke 2016 ini tidak terlalu naik, makanya persentase keuntungannya hanya sebesar 11,32%. Nanti coba bisa dihitung sendiri seperti tadi yang sudah saya praktekkan tadi ya, yang untuk tahun 97 sampai dengan 2017. Kemudian tingkat inflasi dan suku bunga. Ini tingkat inflasi tahunan bergantung dengan tingkat suku bunga atau BI rate. Nah, BI rate itu
kebijakan nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang bersangkutan dengan kebijakan moneter yang akan diterapkan pada masyarakat seluruh Indonesia. Faktor penentunya adalah inflasi. Makanya di sini dibandingkan. Jadi inflasi dipengaruhi oleh banyaknya peredaran mata uang di dalam negeri dan jumlah produksi permintaan masyarakat yang berakibat pada naik turunnya harga. Nah, semisal ini di tahun 2009 di sini inflasinya sangat turun ini ya. Pada masa itu semua nilai jual maupun nilai beli itu menurun. Maka BI rate juga mengikuti. Jadi BI rate itu penentuannya mengikuti inflasi. Nah, berbeda mulai tahun 2015 sudah mulai era baru, itu sudah stabil. Naik turunnya hanya sekitar 3-5%. Kalau ini waktu 2009 sampai dengan 8,3%. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk tugasnya kalian bisa kerjakan sebagai bahan latihan. Mungkin bisa di screenshot ya. Terima kasih untuk hari ini. Sesi ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.